Bobby Jo Stinnett lahir pada tanggal 4 Desember 1981. Dia adalah wanita yang baik dan tidak terlalu banyak bicara, namun selalu terlihat bahagia. Bobby Jo lulus dari Northway Holt High School di Graham, Missouri pada tahun 2000. Dia sangat menyukai kuda dan anjing. Bobby Jo bertemu Zeb Stinnett saat di sekolah dan keduanya menjadi pasangan kekasih. Pada tahun 2003, mereka pun menikah dan tinggal di sebuah rumah di Skidmore, Missouri. Skidmore adalah sebuah kota yang hanya memiliki penduduk sekitar 250 orang, dan mayoritas penduduknya bertani. Jadi penduduk di sana sebagian besar sudah saling mengenal. Pada April 2004, Bobby Jo hamil 8 bulan. Saat itu dia berumur 23 tahun. Bobby Jo dan suaminya sangat bahagia karena ini adalah anak pertama mereka. Zeb bekerja di Kawasaki Manufacturing Plant yang berada di kota terdekat yaitu Maryville. Bobby Jo dan suaminya juga menjalankan bisnis peternakan anjing di kediaman mereka yang diberi nama Happy Haven Farms. Peternakan mereka khusus untuk mengembangbiakan anjing jenis Red Terrier. Bobby Jo juga tergabung dalam sebuah komunitas atau grup chat online yang dinamakan Ratter Chatter. Komunitas itu khusus membicarakan seputar anjing jenis Red Terrier seperti cara mengembangbiakan dan perawatannya. Karena merasa semakin dekat dengan anggota komunitas itu, Bobby Jo membagikan kabar bahagia bahwa dia sedang mengandung 8 bulan dan sedang menunggu kelahiran anak pertamanya. Salah satu anggota dari komunitas itu bernama Lisa Montgomery. Dia juga mengatakan kalau dia sedang hamil dan sedang menunggu kelahiran anak pertamanya juga. Lisa berasal dari Melbourne, Kansas. Namun ada salah satu anggota lain yang curiga tentang kehamilan Lisa. Lisa sering mengikuti pertunjukan anjing dan dia tidak terlihat seperti wanita hamil yang sebentar lagi akan melahirkan. Tidak terlihat perut yang membesar. Mengetahui informasi itu, Bobby Jo tidak ambil pusing dan tidak memiliki alasan untuk tidak mempercayai Lisa. Karena merasa memiliki kesamaan, Bobby Jo dan Lisa sering sharing tentang kehamilan mereka selain membicarakan anjing Red Terrier. Pada tanggal 15 Desember 2004, salah satu teman Bobby Jo, Jason Dawson, mendapatkan email dari seorang wanita bernama Darlene Fisher yang sedang mencari anak anjing Red Terrier untuk diadopsi. Rencananya dia akan menghadiahkan anjing tersebut untuk putrinya. Lalu Jason merekomendasikan Darlene untuk menghubungi Bobby Jo sehingga dia bisa segera mendapatkan anjingnya. Jason memberikan alamat email Bobby sehingga mereka bisa langsung berkomunikasi. Bobby Jo dan Darlene Fisher pun sepakat untuk bertemu keesokan harinya di rumah Bobby yang juga merupakan peternakan anjing Red Terrier. Pukul 2.15 di hari itu, Becky Harper, ibu dari Bobby Jo, menelepon anaknya. Semua terdengar baik-baik saja, berkomunikasi seperti biasanya dan tidak ada yang aneh. Pukul 3.30, Becky mengunjungi anaknya. Dia mulai memasuki rumah, namun betapa terkejutnya ketika dia menemukan anaknya terbaring bersimbah darah di dalam rumahnya. Saat itu juga Becky langsung menelepon polisi. Becky sangat histeris. Dia menggambarkan kondisi putrinya seolah-olah perutnya meledak. Perut Bobby Jo sudah terbuka, namun bayi dalam kandungannya tidak ada. Upaya penyelamatan oleh tim medis pun tidak berhasil, dan Bobby Jo dinyatakan meninggal di rumah sakit St. Francis di Maryville. Terlihat jelas Bobby Jo dicekik dari belakang, lalu jatuh pingsan. Darah di kaki Bobby Jo menunjukkan bahwa dia sadar kembali setelah perutnya dibelah. Ada cukup banyak darah yang keluar dari sela-sela jari kakinya. Polisi juga menemukan rambut coklat pirang di kepalan tangannya yang tertutup yang kemungkinan besar milik pelakunya. Menurut tim medis, kemungkinan bayinya masih hidup, mengingat kandungannya sudah mencapai 8 bulan saat bayi itu dikeluarkan. Hanya saja dikhawatirkan mengalami trauma karena proses kelahirannya dan tubuhnya sedikit lebih kecil. Polisi mulai menyelidiki siapa pelaku yang nekat mencuri bayi saat masih dalam kandungan ibunya itu. Polisi menanyakan tetangga sekitar tentang kemungkinan sesuatu yang mencurigakan terlihat di hari itu. Salah satu tetangga mengatakan kalau dia melihat sebuah mobil sedan merah yang terparkir di rumah Bobby Jo sekitar pukul 2.30. Dan dia tidak pernah melihat mobil itu sebelumnya. Berita kematian Bobby Jo langsung menyebar di komunitas Ratter Chatter. Salah satu anggota menghubungi polisi karena dia ingat sehari sebelum pembunuhan itu, seorang wanita bernama Darlene Fisher menghubungi Bobby Jo untuk mengadopsi anak anjing.
Dia menemukan percakapan yang dilakukan antara Bobby Joe dan Darlene Fisher dan memberikannya kepada polisi. Polisi langsung melacak alamat IP Darlene Fisher dan terhubung ke sebuah rumah di Melbourne, Kansas, milik Kevin dan Lisa Montgomery. 17 Desember, polisi mendatangi rumah Kevin dan Lisa Montgomery untuk menanyakan hal terkait Bobby Joe Stinnett. Ketika polisi datang, mereka melihat ada mobil sedan merah yang terparkir di halaman rumah Montgomery. Mobil itu cocok dengan deskripsi yang disampaikan oleh tetangga Bobby Joe. Polisi memasuki rumah dan melihat Lisa sedang duduk sambil menonton televisi. Dia juga menggendong seorang bayi kecil yang diberi nama Abigail. Polisi melihat bayi itu memiliki luka di matanya. Sehari sebelumnya, Lisa memberitahu suaminya bahwa saat dalam perjalanan untuk berbelanja, dia mengalami kontraksi dan melahirkan di pusat persalinan. Dia pun memberikan cerita yang sama kepada polisi ketika polisi menanyakannya. Pagi harinya, Lisa dan Kevin berkeliling kota dan memamerkan bayinya. Dia memberitahu teman-temannya kalau bayi itu miliknya yang dia lahirkan. Saat dimintai keterangan oleh kepolisian, Kevin mengaku tidak mengikuti proses kelahiran Abigail. Dan saat ditanyakan secara terpisah, polisi mengkonfirmasi pernyataan Lisa yang mengatakan bahwa dia melahirkan di pusat persalinan. Namun pusat persalinan mengatakan bahwa tidak ada rekam medis kelahiran bayi Abigail di hari itu. Lisa mengubah cerita dan mengatakan bahwa sebenarnya dia melahirkan di rumah dan membuang plasentanya ke sungai. Karena mencurigakan, polisi membawa Lisa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih dalam. Polisi menanyakannya lebih dari 1 jam. Cerita yang disampaikannya berantakan, dan akhirnya pun Lisa mengaku sendiri. Lisa Montgomery berpura-pura menjadi Darlene Fisher yang sudah membuat janji untuk bertemu dengan Bobby Joe untuk mengadopsi anak anjing. Ketika Bobby Joe membukakan pintu, Lisa langsung menyerangnya menggunakan kabel dan mencekik lehernya. Bobby Joe pun terjatuh dan pingsan. Sebelumnya, Lisa menghabiskan waktu menonton video online mengenai cara melahirkan di rumah dan prosedur operasi sesar. Lisa menggunakan pisau dapur yang tajam untuk membelah perut Bobby Joe dan mengeluarkan bayinya. Bayi tersebut akhirnya selamat dan dikembalikan ke ayah kandungnya, Jeff Stinnett, dan mengganti namanya menjadi Victoria Joe. Jadi siapa sebenarnya Lisa Montgomery? Lisa Mary Montgomery lahir pada 27 Februari 1968. Ibunya, Judy Shaughnessy, seorang pecandu alkohol yang menyebabkan Lisa lahir dengan kerusakan otak permanen. Lisa dibesarkan di rumah yang penuh kekerasan fisik, emosional, dan seksual, di mana dia diduga diperkosa oleh ayah tirinya dan dipukuli sejak usia 11 tahun. Ibunya juga mulai menjual Lisa ke teman-temannya sebagai budak seks. Lisa mencari pelarian melalui minuman alkohol. Ketika Lisa berusia 14 tahun, ibunya mengetahui pelecehan yang dilakukan suaminya dan malah mengancam putrinya dengan pistol, karena menurutnya Lisa lah yang merayu suaminya. Lisa mencoba melarikan diri dengan menikah pada usia 18 tahun dengan saudara tirinya yang bernama Carl Bowman. Tetapi pernikahan pertamanya itu mengakibatkan pelecehan lebih lanjut. Karena mengalami pelecehan dan kekerasan sepanjang hidupnya, Lisa seperti mengalami gangguan mental. Namun keluarga yang lain hanya menganggap bahwa dia orang yang suka melamun. Pada pernikahan pertamanya dengan Carl Bowman, Lisa memiliki 4 orang anak dalam waktu 5 tahun. Menurut Carl, Lisa sangat menyukai perhatian yang diterimanya dari orang-orang saat sedang hamil. Lisa akhirnya menceraikan suami pertamanya dan pada tahun 2000, dia menikah kembali dengan Kevin Montgomery. Pada Desember 2004, 4 hari setelah penangkapannya, Lisa didakwa atas penculikan yang menyebabkan kematian. Persidangannya dimulai pada tahun 2007. Mantan suami Lisa, Carl Bowman, bersaksi bahwa Lisa tidak mungkin hamil lagi karena dia sudah menjalani sterilisasi pada tahun 1990 setelah kelahiran anak keempatnya akibat komplikasi. Namun Carl Bowman mengatakan saat mereka masih menikah, Lisa memalsukan 2 kali kehamilan walaupun dia sudah melakukan prosedur sterilisasi itu. Sebenarnya pada saat pembunuhan terjadi, Lisa dalam proses sidang untuk mendapatkan hak asuh keempat anaknya. Menurut Carl, alasan Lisa melakukan pembunuhan Bobby Joe karena Lisa ingin membuktikan kalau dia tidak berbohong tentang kehamilan sebelumnya demi mendapatkan hak asuh keempat anaknya.
Jadi dia perlu membuktikan kalau dia benar melahirkan seorang bayi. Menurut kesaksian Kevin, suaminya saat ini, pada pernikahannya Lisa mengaku hamil 3 kali. 2 kali kehamilan sebelumnya dia mengatakan keguguran dan janinnya bermasalah sehingga harus diaborsi. Sedangkan pada kehamilan ketiga, dia benar percaya karena Lisa mengaku melahirkan dan melihatnya menggendong seorang bayi. Kevin tidak tahu apapun mengenai prosedur sterilisasi yang sudah dilakukan Lisa. Mereka mengklaim bahwa Lisa mengalami gangguan delusi pseudosiasis, yaitu kondisi mental yang menyebabkan seorang wanita menganggap dirinya hamil dan menunjukkan tanda-tanda kehamilan, tetapi sebenarnya dia tidak hamil. Menurut pengacaranya, Lisa juga mengalami gangguan kepribadian ambang dan gangguan stres pasca trauma yang membawanya untuk melakukan pembunuhan itu. Pada saat persidangan untuk menghindari hukuman mati, pengacara Lisa mengklaim bahwa Lisa mengalami gangguan mental akibat pelecehan yang sudah dialami sepanjang hidupnya. Namun setelah dikuatkan oleh pendapat ahli yang lain, juri menolak semua klaim itu. Mereka percaya Lisa telah melakukan pembunuhan berencana dan sadar akan resiko yang dilakukannya. Pada 22 Oktober 2007, juri memutuskan Lisa Montgomery bersalah. 4 hari setelahnya, juri merekomendasikan hukuman mati. Hakim Gary Evener secara resmi memberikan hukuman mati pada 4 April 2008. Setelah melakukan beberapa banding, Lisa Montgomery akhirnya dieksekusi dengan suntikan mematikan pada 13 Januari 2021. Lisa Montgomery menjadi tahanan federal wanita pertama yang dieksekusi dalam 67 tahun di Amerika Serikat.